Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Pratama Diamantong dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan luka baring atau ulkus dekubitus. Sebelumnya, apa itu luka baring? Jadi, luka baring atau yang disebut juga sebagai ulkus dekubitus adalah luka yang timbul pada permukaan kulit akibat adanya gesekan atau tekanan yang berkepanjangan yang terjadi pada kulit. Bagian tubuh yang sering terkena luka baring adalah tulang ekor, pinggul, tumit, kepala, siku, dan bahu. Hal ini dikarenakan karena bagian-bagian tersebut mendapatkan tekanan paling besar saat duduk maupun berbaring. Nah, derajat luka baring itu yang pertama ada derajat 1. Ciri-cirinya seperti gambar, yaitu perubahan warna di permukaan kulit. Yang kedua biasanya ditandai dengan perubahan warna menjadi kemerahan. Dan yang terakhir perubahan suhu di kulit. Biasanya sensasinya terasa lebih hangat. Untuk derajat 2 yaitu muncul lecet atau kerusakan di kulit paling luar dan dapat dilihat secara langsung seperti pada gambar, dan biasanya terlihat seperti mengepung. Derajat 3 yaitu terbentuk lubang yang cukup dalam di permukaan kulit dan lukanya terbuka hingga lapisan kulit terlihat seperti pada gambar. Derajat 4 yaitu terbentuk luka yang dalam di permukaan kulit sehingga tulang, tendon, dan otot terlihat seperti pada gambar. Nah, apa yang harus dilakukan kepada keluarga yang mengalami luka baring untuk derajat 1? Yang pertama, mengubah posisi tidur pasien setiap 1-2 jam, serta posisi duduk tiap 15 menit. Kemudian yang kedua, mengganti kasur menjadi kasur anti-dekubitus. Dan yang ketiga, karena lukanya masih derajat 1, yang mana gejalanya adalah kulit kemerahan, maka lukanya dapat dibersihkan secara berkala menggunakan cairan infus. Untuk derajat 2 yaitu yang pertama masih sama dengan derajat 1, yaitu mengubah posisi tidur pasien setiap 1-2 jam serta posisi duduk pasien setiap 15 menit. Kemudian mengganti kasur menjadi kasur anti-dekubitus. Kemudian yang ketiga, karena lukanya berada di derajat 2, maka lukanya di permukaan kulit sudah terlihat sehingga lukanya harus dibersihkan menggunakan cairan infus, kemudian diperban agar tidak terinfeksi. Hal ini harus dilakukan secara rutin. Untuk derajat 3 dan 4, saat gejala yang ditimbulkan pasien yaitu lapisan kulit bagian dalam mulai terlihat, hingga tulang, otot, dan tendon terlihat, maka pasien tersebut harus mendapatkan penanganan langsung dari tim medis. Kemudian tim medis akan melakukan tindakan terhadap kondisi tersebut. Apabila sudah diperbolehkan pulang, maka keluarga maupun pasien harus memperhatikan dan merawat luka tersebut. Nah, bagaimana cara melakukan perawatannya? Untuk derajat 1-2, yang pertama yang harus diperhatikan adalah posisi tidur, di mana pasien harus berbaring secara terlentang. 2 jam kemudian, pasien dapat meמיringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri. Kemudian pasien juga dapat tengkurap apabila fisiknya mendukung. Yang kedua adalah memperhatikan posisi duduk. Yang pertama, posisi duduk pasien seperti biasa, seperti gambar pertama. 15 menit kemudian, pasien dapat duduk dengan mencondongkan badan ke arah kanan dan kaki kiri menyilang dengan cara kaki kiri dinaikkan ke atas kaki kanan agar pantat sebelah kiri sedikit terangkat. 15 menit kemudian, pasien dapat duduk dengan cara mencondongkan badan ke arah kiri dan kaki-kaki menyilang dengan cara kaki kanan dinaikkan ke atas kaki kiri agar pantat sebelah kanan sedikit terangkat. Untuk langkah keempat, apabila pasien tidak mampu untuk merubah posisi setiap 15 menit, maka pasien dapat duduk seperti cara duduk seperti biasanya, kemudian telapak kaki harus sejajar dengan tanah seperti nomor 1. Nah, apabila kaki pasien tidak sampai ke tanah, maka dapat ditambahkan kursi di bawah kakinya. Makanya pasien dapat mengubah posisinya 1-2 jam. Nah, untuk penanganan luka baringnya untuk derajat 1-2 yaitu siapkan cairan infus, kain kasa, dan pelak, kemudian perawat atau keluarga menggunakan sarung tangan.
Langkah yang pertama adalah sebisa mungkin pasien dalam posisi berbaring dan luka atau kulit yang mengalami perubahan warna itu mengarah keluar atau tidak ditiduri. Kemudian siapkan perlak di bawah pasien. Kemudian siramkan perlahan cairan infus kepada bagian kulit yang mengalami perubahan warna atau luka. Kemudian lap dengan kain basah. Lakukan hal ini 2 kali sehari. Khusus untuk derajat 2, luka dapat diperban agar tidak terinfeksi. Untuk derajat 3-4, cara merawat luka baringnya adalah yang pertama, tetap memperhatikan posisi tidur pasien. Yang kedua, saat dalam keadaan duduk, pasien harus rutin mengganti tumpuan badannya setiap 15 menit. Yang ketiga, bersihkan luka pasien secara rutin menggunakan cairan infus, kain kasa, dan tutup lukanya menggunakan perban agar tidak terinfeksi. Yang keempat adalah perbanyak minum air putih. Yang kelima, perhatikan asupan nutrisinya, yaitu mengonsumsi makanan seperti buah dan sayuran. Dan yang terakhir adalah rutin mengonsumsi obat yang diberikan dokter apabila ada. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.